Maaf Mas, berarti tadi 2014 kan ya tadi hutang ke supplier menumpuk, cicilan ke Mhm, bank juga, sementara produk banyak ketahan di di toko gitu ya Mas ya. betul, Nah itu, tadi akhirnya kan ketemu gitu kan Mas, ketemu tadi, teman yang model ngajarin, ya temen yang ngajarin dan tadi ada model juga gitu ya Mas ya, betul maksudnya betul betul. Itu cicilan dan yang lainnya gimana itu Mas? Nah, jadi dulu itu fokusnya pada saat itu ya, Heeh? eee, aku itu kalau ditanyain orang tua, "Gimana soal bisnis? Aman?" "Aman," gitu. Mhm, Nah, fokusku adalah gimana caranya aku membayar hutang dan cicilan. Jadi aku udah nggak mikir lagi yang namanya aku gajian dan kawan-kawan udah nggak mikir. Ya mhm, pokoknya semua keuntungan masukin ke bisnis, habis itu, buat bayar hutang dan cicilan gitu. Apakah sulit? Sulit banget. mhm, Pada saat itu sering banget aku gali lubang tutup lubang. Jadi misal, sekarang waktunya bayar, nggak ada mhm, adanya cuma 2 juta, ya mungkin aku minjem temen pada saat itu. "Pinjem dong," gitu, mhm, "sekian," gitu ya, "nanti 2 minggu aku balikin," gitu. Nah, mhm, untungnya adalah, eee, in yang memang harus kita jaga kalau bisnis adalah kredibilitas di sini. Jadi kalau mmm, misalnya aku ngomong 2 minggu ya aku balikin gitu ya. iya, Nah, mau nggak mau ya 2 minggu aku harus harus balikin, apapun yang terjadi. apapun yang terjadi ya. Iya, Kalau memang nggak ada duit, ya mau nggak mau harus nyari pinjaman lagi gitu mhm, mhm, ya. Dan untungnya, eee, dulu banyak temen yang support lah di sana. mmm, Ya banyak temen yang ngerti kondisi kayak gitu. Jadi ya, welcome-welcome aja pada mhm, saat itu, alhamdulillahnya gitu. mmm, Jadi nggak terlalu berat gitu. Tapi mmm, memang, janji itu yang harus aku pegang gitu loh. Karena aku mikirnya sekalinya aku ini, ingkar di sini, kalau aku mhm, butuh aku nggak bisa minjem lagi gitu. iya benar Dulu Mas, selalu megang gitu ya. mhm, Nah jadi bertahan gitu terus sampai, 2015 akhir mhm, kalau nggak salah. Bank itu lunas, oh alhamdulillah, mhm, ya. Bank itu nah, setelah bank lunas, nah itu pertumbuhannya lumayan enak tuh, mmm, mhm, mhm, ya, karena ada modal yang diputarnya lebih besar kan. mhm, Nah, mulai ambil, roll, mhm, mulai ambil, dari supplier yang, biasanya cuma misal 30 meter, sekarang udah mhm, 100 meter, mmm, ya. Nah, kayak gitu. mhm, Mulai berani nyari supplier lain karena mhm, kita udah, punya, apa namanya, backing finansial yang lumayan kuat gitu. iya Mas. Jadi tadi itu, ya berangsur-angsur bisa cicilan, terlunasi begitu ya Mas, Mhm. dengan, kalau mengkoneksikan dengan yang Mas Faisal tadi sampaikan, eee, dengan, apa ya tadi ya, boleh dibilang riset pasar tadi ya Mas ya, maksudnya riset Ya, betul. Mhm, jadi riset pasar itu memang membantu banget untuk meningkatkan penjualan gitu ya Mas ya? betul. Mmm, Jadi kan dulu itu kan gini, eee, a anggaplah kata-kata margin-ku itu 50.000 ya. mhm, Nah, targetku satu hari itu cuma 4 harus terjual 4 pokoknya. Target mmm, setiap hari itu minimal harus terjual 4 gitu, mmm, gimana pun ceritanya gitu. Entah apapun itu yang aku lakukan. Nah, kenapa 4 pada Mas? karena cicilan, Oh, bank pada saat itu kan 5,8 mhm, ya, cicilan bank itu 5,8, mhm, habis itu, apa namanya, eee, kalau 4 piece itu kan berarti 200.000 untungnya ya. Kalau mmm, kali sebulan kan 6 juta berarti okelah gitu. oke, Pokoknya sampai bank lunas itu yang ada di mindset-ku adalah gimana caranya kita bisa bayar bank. mmm, Jangan sampai aku itu ngomong ke orang tua, pinjam uang gitu Mas? "Oke Pak, aku menyerah, aku mengibarkan bendera putih, Oh, bayarin," gitu. Itu malu banget itu. iya iya, Mas. Ya, Iya, jadi dulu kebetulan saya punya teman yang sama-sama ngerintis ya pada saat itu, mhm, kita juga ngomong gitu, dia juga punya utang, saya juga punya utang. Jadi kita, dulu kalau, guyonannya itu adalah, sebetulnya kita yang kerja di bank ini, kita bukan kita bukan hutang di bank, kita yang kerja iya di iya iya, bank gitu. iya bener, Jadi guyonannya gitu dulu. heeh, Yes, pokoknya gimana apapun yang bisa dilakukan, nah itu yang kita lakukan. mmm, Untuk targetnya cuma buat pokoknya ini lunas, aku yakin aku bisa, mmm, jalan deh gitu. Tapi mhm, pada saat itu memang fase di mana, eee,
bisnis lagi diuji-ujinya gitu. Hmm. Bahkan sama orang tua sendiri pun Hmm. juga ini yang dipertanyakan, yang biasanya aku bisa produksi banyak Hmm. ya, kuantitinya banyak, bisa jalan setiap hari, bisa keliling. Nah, sekarang kan online dan Iya. itu target juga sehari cuma 4 gitu ya. Hmm. Jadi cuma dikit banget gitu loh. Penjahit juga cuma satu doang gitu Hmm. sekarang. Ya, dan itu juga diremehin, sering banget diremehin. Misal lagi packing, karena dulu packing sendiri ya, misal lagi packing ditanyain, ini kirim kemana Soal gitu. Ke Jakarta Pak gitu. Wah kalau kayak gini mah sehari kayak gini kapan kayanya kamu gitu. Ya, Oh, hal-hal kayak gitu sering banget iya ya. diutarain gitu. Cuma Hmm. yang ada di otakku dulu adalah gini, po, eh, jalannya aku udah nemu nih gitu. Ini Hmm. tinggal gimana caranya aku bisa terbang aja gitu. Hmm. Gimana Hmm. caranya bisa terbang aja, tinggal nunggu momentum. Hmm. Pokoknya jalannya udah nemu, kita tinggal nyari kredibilitas, kita kerja baik, ya Hmm. kita kerja yang benar, ya udah kita tinggal nanti lepas landas saja gitu. Hmm. Dulu fokusnya di sana, ya. Sampai akhirnya mulai pindah ke mulai berani ngontrak rumah Hmm. buat kantor ya, Hmm. timnya udah lumayan banyak. Nah, disitulah mulai mulai orang tua mulai ngomong, "Oke," gitu ya. "Oke, kamu udah bisa dilepas nih," gitu. Maksudnya, semua kebijakan yang aku ambil, Hmm. dia udah nggak intervensi sama sekali. Kalau Oh, dulu, oke. kalau di awal, orang tua itu kan punya, toko baju gitulah ya. Hmm. Orang tua tuh punya toko baju. Harapannya orang tua sebetulnya saya itu di situ, gedein itu gitu loh. Ya, Oh, cuma gitu. cuma alasan saya pulang setelah lulus dari kuliah memang itu sebetulnya. Pengen bantu toko orang tua gitu loh. Hmm. Ya. Tapi karena eh, apa namanya? Saya itu bisa bisa dibilang eh, alfa, bapak saya juga alfa gitu loh. Alfa maksudnya gimana, Mas? Maksudnya saya itu juga punya jiwa-jiwa pemimpin, bapak saya Ah. juga Oh, pemimpin. iya iya. Nah, di satu organisasi itu nggak bisa nemu gitu loh. Dua matahari ini, Mas. Iya benar benar benar, 2 matahari. Wah, bertengkar terus gitu. Jadi maunya yang ini harus direnovasi, nggak bisa gitu. Oh. Wah, terus habis itu bikin sistem di karyawan, bla bla bla, Heeh. nanti bapak ngomong, "Siapa yang nyuruh ini Faisal? Udah nurut aku aja semuanya." Ah, udah hancur deh gitu. Udah nggak bisa deh, nggak bisa. Terus sampai akhirnya, oke deh kalau misalnya kayak gini, Heeh. aku Oh, pisah Eee, gitu? bisa aja aku nyari Iya. bisnis lain aja gitu, Oh. gitu. Nah, dulu itu kan waktu kuliah saya sering, ikut lomba kan. Nah, di situ punya Hmm. modal tuh, ada kurang lebih 30-an lah Hmm. modal dari lomba. Nah, itulah yang semua masuk ke, modal Modal spray, spray. Oh, ya. gitu, Mas. Jadi pada saat megang spray memang Bapak udah nggak pernah, Hmm. intervensi, Hmm. ya. Kecuali pada saat memang hutang, itu kan Hmm. pakai sertifikatnya orang tua. Iya. Nah, disitulah mulai masuk intervensi lagi, ya. Jadi hutang bank itu jaminannya sertifikat rumah orang tua, Mas? Iya benar benar. Makanya pada saat itu, ah ini mampus nih, ini Hah? kalau misalnya ini nggak mampu bayar disita, ini rame nih rame. Wah, Tapi alhamdulillah kebayar ya, Mas, ya? Alhamdulillah alhamdulillah kebayar. kebayar. Jadi tadi terbayarnya di tahun 2015 akhir lah, 2015 akhir ya, Mas, ya? 15 2015 akhir akhir. lunas dia. Mhm. Heeh. Dan itu, ibaratkan, usaha spraynya udah mulai naik gitu ya, Mas, ya? Betul, itu titik Mmm. balik lah aku bisa ngomong itu titik Oh, balik. oke oke. Jadi Itu mulai usaha 2011, titik baliknya di 2015 akhir ya, Mas, ya? betul, ya. Kalau Mmm. dulu 2013 aku pernah yang tadi cerita pulang Heeh. dari mobil, pulang dari jualan tuh melo gitu ya. Melo ya. Ya, nah di situ aku mulai nemu jalannya. Oke, ini jalannya gitu. Ini tinggal Ah. dilanjutin, tinggal Mhm. disistemasi, tinggal belajar lagi Mhm. ABC gitu ya. Nanti pasti akan bisa gede gitu. Mmm. Ya. Siap siap. Nah, setelah 2015 akhir itu maksudnya gimana, Mas, perjalanannya sampai sekarang, Mas? 15 akhir Mhm. itu mulai nemu nemu produk, bisa dibilang ini produk star ya pada saat itu ya. Iya, Mas, mhm. Jadi nemu produk yang namanya spray hotel dulu. Ya, pada saat itu Mmm. belum banyak yang jual ya, Oh, yang jadi main maaf, Mas, berarti tadi yang sebelumnya ke end user, jadi ini, masuk ke, apa ya, dunia perhotelan lah begitu, Mas, ya? Dua-duanya. Oh, Jadi oke, mhm. jadi gini,
pada saat itu sebetulnya iseng eh, buat ngehajak, oke lah aku pengen bikin suatu produk yang bisa kuantitinya gede apa nih, tapi aku nggak mau yang offline lagi karena pasti Mmm, aku akan mati di konsinyasi gitu ya, karena iya iya. modalku nggak kuat gitu. Mhm, Nah akhirnya nemulah ngobrol sama temen ngomong, kenapa nggak bikin spray rumah sakit atau hotel gitu, wah mhm, masuk masuk juga tuh gitu ya. mhm mhm. Akhirnya nyobalah bikin SEO-nya dan kawan-kawan gitu ya. Kalau misal sekarang diketik gitu ya, spray hotel daerah mana aja gitu. Nah, itu Oh, kemungkinan besar muncul punyaku. mmm, mhm. Ya, Jadi, sebelum di saat 2011 itu peradministrasian belum ada gitu ya, Mas, ya? belum ada. Oh, Nah, akhirnya masih amburadul semualah. jadi pas, masuk ke hotel karena hotel sendiri butuh, legalitas Betul. dan yang lain ya, Mas, ya? Mhm. Mhm, Nah, sampai akhirnya eh, kita udah mulai berani nyetok, mhm, ya, nyetok bahan, tapi kok belum ada orderan hotel gitu ya. Nah, mmm, mulailah disounding ke konsumen. Ya, mulai sounding ke konsumen, seneng mhm, tuh mereka. Wah, ini akhirnya aku nemu nih supplier online shop yang jual spray kayak hotel gitu. Nah, mmm, dari situ aku mulai mikir, kenapa ya kok mereka seneng ya gitu ngobrol-ngobrol mmm. sama konsumen, ketemulah karena mereka itu merasa tidur di hotel tuh nyaman, ya, Oh, tidur oke di oke. hotel nyaman, tapi mereka bingung mau beli spray yang kayak gitu di mana, karena nggak akan ada dulunya Oh, heeh, iya, Mas. pada saat itu ya, nggak akan ada gitu loh. Ya, yang kualitasnya setara mungkin iya ada, tapi Mmm, nggak akan ada. Nah, disitulah aku mulai belajar iklan. Mulai belajar iklan, iklan berbayar ya, mhm, mulai belajar, mulai mengkampen dengan campaign, "Kalau kamu mau tidur senyaman di hotel, mhm. belilah spray ini." Oh, oke oke. Nah, disitulah kita boom-nya di situ. Ya, Mmm, mulai mulai bentuk, apa namanya, lini produksi, mhm, mulai bikin sistemasi dan kawan-kawan di situ, ya. mhm. Itu sampai 2018, ya, sampai kok 2018 ya, sampai 2000 ya sebelum pandemi kemarin 2020, Mhm, itu gas terus, mulai dari omset, 2 digit ya, sampai terus 3 digit, mmm. yang belum kesampaian 4 digit aja deh. Oh, Nggak kesampaian, mau kesampaian juga pandemi ternyata, udah oh, turun iya. lagi. Jadi, di apa, di tahun 18 tadi ya, Mas, maksudnya masuk ke dunia perhotelan gitu ya, Mas, ya? 15 15 15 akhirnya tadi ya, Mas, ya? 15 heeh, Mhm, 15 itu masuk ke sana, cuma mhm, memang, malah yang besar mhm. itu sebetulnya kita di end user. Oh, maksudnya di kondisi sekarang ini ya, Mas, ya? Enggak, yang hotel itu, yang Heeh, besar malah di end user. Kalau yang di, hotel yang order sendiri, mungkin sebulan 2 3 hotel gitu ya, tapi di mhm, end user ini bisa kalau dibikin persentase ya mungkin mhm. 80% end user, 20% hotel gitu loh. Oh, nah ini mungkin jadi pertanyaan juga, Mas, maksudnya spray ini kan bukan sesuatu yang ya kayak saya beli spray udah kapan gitu, Mas, maksudnya Ya, nah, bener. maksudnya tapi memang gimana ya, tadi ya saya cukup kaget juga gitu, Mas, maksudnya 80% itu malah beli dari end user gitu kan. Nah, Mhm. kenapa kok bisa menemukan yang seperti itu gitu, Mas? Gini, dulunya aku juga mikir kayak gitu ya, Mhm mhm, pada saat jualan spray hotel tuh kita mmm, cuma ada 3 motif, polos, iya, kotak, sama garis. iya, heeh, Udah 3 motif ini doang, heeh, kita nggak ada yang lain gitu. Tapi yang anehnya adalah, misal bulan ini ada si X, konsumen X beli mhm, yang garis gitu ya, mmm, 2 bulan lagi dia beli garis lagi. Waktu kita tanya, "Kenapa?" gitu, mmm, "Buat ganti Mas, kalau kalau ini dicuci kita masih bisa make," gitu. iya, Oke, oke, mhm, kita masih terima. Nanti 2 bulan lagi dia beli kotak gitu. mmm, Kenapa kok beli lagi gitu? Waktu kita nanya, iya, eee, biar biar suasananya beda. Jadi habis garis oh, kita bisa ganti kotak gitu. iya Nah, iya iya, akhirnya di situlah kita mulai nemu, oh ternyata, bisa dibilang produk ini memang, bisa dibilang bukan produk primer ataupun sekunder ya, malah aku bisa ngomong spray ini tersier gitu ya. mmm, mhm, Cuma cuma ada beberapa, segmen itu yang dia, harus sering ganti spray.
Oh, iya ya. Ya, Dan Mas bahkan dia Faisal menemukan segmen itu ya, Mas, ya? betul, bahkan Mmm, dia seminggu sekali ganti spray. Nah, kalau seminggu sekali ganti spray, itu dia sebulan aja butuh 4 gitu. iya, benar benar. Ya, nah tinggal tinggal kita, bikin gimmick promo atau, apa namanya, kalau di online tuh kan kita harus menemukan angle yang tepat untuk mempersuasi mereka beli ke kita kan. Mmm, Nah, kita tinggal itu. Jadi mhm, kayak misal sekarang kita lagi mengkampen spray, Sutra atau Tencel gitu ya, mmm, ya. Nah, itu kita mengkampennya adalah kalau spray Sutra ini dijual di department store, ya setelah diskon aja itu udah 2-3 juta. mmm, Ya, setelah diskonnya, spraynya doang gitu. iya, Ya, tapi kalau kamu beli di kita, satu set aja 1,9. mmm, Nah, di situ kita mengkampanyenya di situ memang. Ya, mungkin kenapa sih kok di department store itu mahal ya karena dia harus sewa tempat, harus benar, Mas. bayar SPG Mmm, dan kawan-kawan lah ya. mmm, Dia kayak gitu. Tapi ya kita kalau memangkas itu ya akhirnya itu bisa sangat murah gitu loh. benar, Mas, mhm, Ya. Nah, di situ sih memang, ternyata, demand-nya ada itu di situ, mmm, demand-nya terbentuk. Jadi, nggak tahu sih, apa, korelasi pertanyaan ada nggak? Maksudnya setiap konsumen ada produknya atau setiap produk ada konsumennya, Mas? Betul 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 betul. Setiap produk ada konsumennya sih. Wah, setiap produk, Tinggal tinggal dikit atau gedenya itu yang heeh, tinggal kita kulik aja. iya. Wah, Ya. siap. Soalnya ya mungkin ya mungkin karena saya hanya ngelihat diri saya sendiri, ya mungkin akhirnya nggak ketemu gitu ya, Mas, ya. Tapi kalau misalkan dicari, Betul. ternyata memang ada, Ada kebutuhannya ada. itu ada gitu ya, Mas, ya? Ada aja Heeh, gitu. Ya mhm, kayak, dulu aku juga mikir kayak kayak mmm, kamu, Him. mhm, Misal kayak gini, pada saat, jualan B2B ya, pada saat jualan B2B, mhm, untung 10.000, anggaplah, eee, harga jualku 100.000 ya mhm, ke toko ya gitu. mhm, Untung 10.000 itu kan 10% ya, itu udah alhamdulillah banget gitu loh. mhm, mhm, Nah, pada saat aku jualan B2C, mhm, ya yang aku tadi ngomong untung 50.000 gitu, iya, padahal kan mereka juga udah ngambil untung benar, ya. Mas, Setelah aku kalau misalnya dari awal tuh aku produksi sendiri, itu bisa mhm, 100.000, 70 sampai 100 lah ya mmm, untungnya. Nah, itu aku mikir gitu, "Nih kok mau aja mereka mmm, dalam tanda kutip diakalin gitu ya, iya iya, kok mau aja mereka diakalin, penjual bisa ngambil untung sebanyak itu," gitu loh. heeh, Nah, tapi aku pernah ngobrol sama, aku pernah ikut seminarnya, Mas Jaya ya, namanya heeh. Jaya Setiabudi, Oh, dia ya, itu Mas, ya, ngomong gini, Setiawudi, pengetahuan pangkal ketakutan. Jadi semakin kita banyak tahu, mhm, itu kita semakin takut untuk bergerak. Karena jangan-jangan nanti gini, jangan-jangan nanti iya, gini benar gitu. benar benar. Jadi kayak aku, karena aku tahu dari ujung sampai ujung, aku memposisikan seakan-akan semua konsumenku tahu kayak aku gitu loh. Oh, iya iya, Ya, jangan-jangan mereka tahu nih harganya mhm, sekian, HPP-nya sekian gitu ya. mhm mhm. Sehingga kalau aku jual kayak gini, mereka akan ngomong, "Mahal ini," gitu. Ternyata enggak juga. Iya Ya, iya, benar, Mas. ya. Soalnya ya mungkin kayak saya sebagai konsumen misalkan beli baju gitu, Mas. Mhm. Saya sih ini kalau versi saya nggak penting tahu, maksudnya, eee, mau apa, bandingin harganya dengan HPP berapa gitu kan, Benar ya benar saya benar. hanya pakai apa, saya lihat suka, enak, udah gitu doang Iya gitu. benar, makanya akhirnya Iya kan di iya, situ kan. iya iya. Akhirnya kan di situ, ketakutan kita sendiri yang membuat kita itu ngomong, eee, Ah, kayaknya mereka, "Oh, mhm kayaknya mhm, untukku kemahalan deh," gitu. mhm, Akhirnya dikurangin kurangin kurangin sampai akhirnya dia yang, dalam tanda kutip "tersiksa" dengan pekerjaan dengan mhm, rutinitasnya sendiri gitu ya. mhm, Padahal kalau kita bisa ambil margin gede gitu ya, mhm, kita bisa ngasih itu banyak gitu loh ke konsumen. mmm, Ya. Sampai sekarang pun kalau misalnya, yang aku ngobrol di tim adalah, misal ada konsumen komplain apapun ya, misal, mhm, jahitan kurang rapi gitu, ya udah kita rapikan gitu. mhm, Nanti ongkos misal kalau memang bisa dikirim ke kita,
ya udah kirim aja ke kita ya, nanti kita ganti ongkirnya gitu. Mmm, Atau kalau misalnya memang, ternyata lubang, ya udah kita kirim lagi. Kalau lubang kan udah nggak bisa dibenerin kan, gitu. benar, Mas. Ya udah kita kirim lagi gitu. Yang lama gimana? Ya udah biarin di mereka aja gitu. Mmm, Karena di kita juga udah nggak bisa diapa-apain benar. lagi Iya, gitu Mas. ya. Mmm, Eee misal kita udah ngomong bahan ini Sutra 60S gitu ya. mhm, Terus habis itu mereka ngomong, "Wah ini nggak Sutra 60S, biasanya aku mhm, beli Sutra 60S nggak kayak gini." Ya udah balikin aja, kita mhm, refund semuanya 100% gitu. Nah, mmm, hal-hal kayak gitu, itu yang harus kita, eee, kita kita jaga gitu loh di online, iya biar iya, Mas. ekosistemnya itu bagus gitu ya. Mmm, Kalau margin kita terlalu tipis, nah habis kita di sana nanti. benar, Mas. Jadi, gimana ya, Mas, ya, jadi sederhananya misalkan kalau bara eee, gimana ya bahasanya, kalau misalkan barangnya itu sudah, misalkan ada orang nih bilang kemahalan itu berarti ya Anda bukan market-nya kita gitu ya, Mas. Betul, Anda bukan target market kita. Ja ja jadi ya kalau mau turun lagi emang udah nggak bisa gitu ya, Mas, ya? Ya, Mhm, jadi ada kejadian tuh lucu gini, aku mhm, pernah punya karyawan ya, mhm, dia jadi CS gitu ya. mhm. Akhirnya dia keluar tuh, karena hamil dia keluar, Oh, mhm. habis itu, dia jualan spray juga, ya. Ini dulu banget Mmm. 2018, kalau enggak 17 Oh, ya. keluar dan bikin usaha spray juga gitu, Mas? Betul betul, Mmm, mhm. ya. Eee, nah terus eee, habis itu dia bisa menggrab database perusahaanku, Oh, iya, benar benar. ya. Dia bisa menggrab database konsumen, konsumen semua ditawarin produk Ah, iya 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 yang iya. dia buat ya Iya. dengan harga lebih murah daripada punya kita ya. Mhm mhm mhm. Ya, uniknya adalah, konsumen malah lapor ke kita gitu, "Ini ada nih yang nawarin aku," gitu ya, motifnya sama kayak punyamu, Iya iya. sama kayak punya spray suka-suka gitu ya, Heeh heeh. tapi harganya lebih murah gitu. Nah, kita sebagai ini awalnya pasti kaget dong gitu. Mmm, Nah, habis itu coba deh aku ngobrol ke CS deh, "Coba deh dibalik kayak gini, ya kalau Ibu mau coba-coba, ya silahkan gitu, tapi kita iya. nggak berani jamin gitu ya. Heeh. Tapi kalau memang, apa namanya, memang tergiur dengan harganya dan mau coba-coba dan nggak tahu kualitasnya seperti apa nanti waktu datang, ya Mhm, silahkan." mhm. Nah, akhirnya kalau kayak gitu cuma waktu kita hitung ya, kurang lebihnya 10 sampai 15% doang yang nyoba gitu. Oh, iya iya. Ya, yang lain tetap di kita. Tapi Mmm, 10, 15 itu setelah nyoba dan dia tahu mhm. ternyata, kualitasnya memang di bawah punya kita, ya akhirnya balik lagi ke kita, Oh, iya iya. nah Mmm, di mhm situ. mhm. Siap siap. Wah, jadi dan alhamdulillah, sampai sekarang, Spray Suka-Suka dan ya Glamour Home-nya berjalan sampai sekarang ya, Mas, ya? Ya alhamdulillah Alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, kalau terkait dengan pandemi ini gimana, Mas?